Pandemi flu global. Definisi influenza. Tahukah kamu, influenza atau flu adalah penyakit pernapasan menular yang disebabkan oleh virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Pandemi influenza sendiri adalah wabah yang tersebar di seluruh dunia serta menginfeksi sebagian besar penduduk dunia melalui virus influenza. Wabah ini berbeda dengan influenza biasa sebab terjadi secara tidak teratur kurang lebih 9 kasus mengenai pandemi influenza dalam kurun 300 tahun terakhir. Nah, ada beberapa jenis-jenis influenza yang terkenal saat ini, Serta perkembangan kasus pandemi flu global. Yang pertama, flu Spanyol. Flu Spanyol yang juga dikenal dengan pandemi flu tahun 1918 adalah pandemi influenza yang sangat mematikan yang disebabkan oleh virus influenza A subtipe H1N1. Flu Spanyol ini bukan berasal dari Spanyol, namun penyakit ini bisa didapat karena Perang Dunia I yang kala itu sedang meletus. Ketika flu Spanyol pertama kali muncul pada awal Maret tahun 1918, gejala flu ini memiliki semua ciri khas flu musiman, meskipun jenisnya sangat menular dan ganas. Salah satu kasus terdaftar pertama adalah Albert Gitchell, seorang juru masak Angkatan Darat Amerika Serikat di Camp Funston di Kansas, yang dirawat di rumah sakit karena demam 104 derajat Celcius. Virus menyebar dengan cepat melalui instalasi Angkatan Darat, di mana merupakan rumah bagi 54.000 tentara. pada akhir bulan, 1.100 tentara telah dirawat di rumah sakit dan 38 meninggal setelah menderita pneumonia dikarenakan flu Spanyol ini. Sepanjang bulan April dan Mei 1918, virus menyebar seperti api ke seluruh Inggris, Prancis, Spanyol, dan Italia. Virus ini menjangkiti sekitar 500 juta orang atau sepertiga dari populasi dunia pada saat itu. Dalam 4 gelombang berturut-turut dari Februari 1918 hingga April 1920, pada Desember 1918, gelombang kedua flu Spanyol mematikan akhirnya telah berlalu. Tetapi pandemi itu masih jauh dari selesai. Gelombang ketiga meletus di Australia pada Januari 1919 dan akhirnya kembali ke Eropa dan Amerika Serikat, kemudian menjadi flu musiman. Di mana gejala flu Spanyol gelombang 1 seperti demam tinggi dan mailase yang biasanya hanya berlangsung selama 3 hari. Menurut data kesehatan masyarakat yang terbatas sejak saat itu, tingkat kematian mirip dengan flu musiman. Gelombang kedua flu Spanyol menunjukkan apa yang disebut dengan kurva W, yaitu jumlah kematian yang tinggi di antara muda dan tua, dengan gejala demam yang melepuh, pendarahan hidung, dan pneumonia. Gelombang ketiga meletus di Australia pada Januari tahun 1919 dan akhirnya kembali ke Eropa dan Amerika Serikat. Kedua, flu Asia dan Hong Kong. Flu Asia tahun 1957 hingga 1958 adalah pandemi global dari virus influenza A subtipe H2N2
yang berasal dari Guizhou di selatan Cina, lalu menyebar ke Singapura pada Februari 1957. Di tahun yang sama, wabah ini menyebar ke Hong Kong pada April dan Amerika Serikat pada Juni. Gelombang pertama mencapai puncaknya pada bulan Oktober dan terutama mempengaruhi anak-anak yang baru saja kembali ke sekolah setelah libur musim panas. Gelombang kedua pada bulan Januari dan Februari 1958 lebih terasa di kalangan orang tua dan lebih fatal. Perkiraan jumlah kematian di seluruh dunia bervariasi. Dari World Health Organization and the UK government memperkirakan jumlah kematian antara 1 hingga 4 juta jiwa. Berdasarkan ahli mikrobiologi Amerika, Maurice Hilleman dan timnya telah menciptakan vaksin yang bernama vaksin Hilleman dan tersedia pada bulan Oktober. Meskipun awalnya hanya tersedia dalam jumlah terbatas, penyebarannya yang cepat membantu mengatasi pandemi ini. Vaksin Hilleman diyakini telah menyelamatkan ratusan ribu nyawa. Beberapa memperkirakan bahwa jumlah kematian di Amerika Serikat akan mencapai 1 juta tanpa vaksin yang diminta dari Hilleman ini. Satu dekade kemudian, virus subtipe H3N2 muncul dan tersebar yang menyebabkan pandemi flu Hong Kong pada tahun 1968 sampai 1969. Flu Hong Kong juga dikenal sebagai pandemi flu 1968 pada tahun 1968 dan 1969 menewaskan antara 1 sampai 4 juta orang di seluruh dunia yang disebabkan oleh strain H3N2 dari virus influenza A. Virus itu berasal dari H2N2 yang menyebabkan pandemi flu Asia di tahun 1957 hingga 1958. Tingkat keparahan yang disebabkan flu ini beragam. Beberapa orang yang diketahui telah terinfeksi hanya mengalami gejala batuk dan demam ringan. Di tingkat yang lebih parah, flu ini dapat menyebabkan komplikasi yang mengancam nyawa seperti pneumonia. Contoh pertama yang tercatat dari wabah munculnya pandemi ini 4 bulan setelah pandemi flu Hong Kong. Ahli mikrobiologi Amerika Serikat Maurice Hilleman dan timnya telah menciptakan vaksin dan lebih dari 9 juta dosis telah diproduksi. Tim ini adalah tim yang sama yang juga menjadi peran kunci dalam mengembangkan vaksin selama pandemi flu Asia tahun 1957 hingga 1958. Kemudian, gelombang kedua adalah gelombang yang mematikan di Eropa, Jepang, dan Australia pada tahun 1969 hingga 1970 berikutnya. Kemudian, hingga saat ini, flu ini beredar menjadi jenis flu musiman. Ketiga, flu babi. Flu babi adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan manusia yang oleh virus influenza A. Penyakit ini sering disebut sebagai flu baru H1N1 atau flu Meksiko, dikarenakan penyakit ini mulai mewabah dan menimbulkan gejala pandemi sejak tahun 2009 yang bersumber di daerah Meksiko, Amerika Utara. Flu babi lebih mudah menular pada anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan sistem imun yang lemah. Gejala flu babi mirip dengan gejala influenza lainnya, seperti demam, batuk yang biasanya batuk kering, sakit kepala, nyeri otot atau sendi,
sakit tenggorokan, kedinginan, kelelahan, dan pilek. Dan juga telah dilaporkan dalam beberapa kasus ada diare, muntah, dan masalah neurologis atau syaraf. Berdasarkan data dari region WHO 2009, angka kematian tertinggi flu babi H1N1 terdapat pada regional Amerika dengan jumlah 8.533 orang, diikuti secara berturut-turut oleh regional Eropa 4.879 orang, Asia Tenggara 1992 orang, Pasifik Barat 1858 orang, Mediterranean Timur 1019 orang, dan angka kematian terendah terdapat pada regional Afrika dengan jumlah 168 orang. Pada tahun 2009 mengalami pandemi disebabkan adanya variasi dari virus H1N1 biasa. Keempat, H5N1. Wabah avian influenza atau H5N1 disebabkan oleh virus influenza tipe A jenis H5N1 yang tergolong dalam famili Orthomyxoviridae. Virus influenza dapat menginfeksi antar unggas dan menyebabkan gangguan pada pernapasan unggas dari kasus ringan hingga kasus yang sangat fatal. Sedangkan virus jenis B dan C menyerang pada manusia dan babi. Flu burung adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang ditularkan oleh unggas ke manusia ataupun unggas ke unggas. Ada banyak jenis virus flu burung, tetapi hanya beberapa yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Salah satunya seperti H5N1 ini. Mengutip laman resmi WHO atau World Health Organization, gejala-gejala infeksi H5N1 seperti demam lebih dari 38 derajat Celcius, malaise atau tidak enak badan, batuk, sakit tenggorokan, dan nyeri otot. Pelaporan kasus pertama yang menginfeksi manusia terjadi di Hong Kong pada tahun 1997 yang kemudian menyebar ke Cina atau seluruh Asia hingga Eropa dan Afrika. Secara global, terdapat sekitar 15 negara yang melaporkan kasus flu burung H5N1 pada manusia. 4 negara diantaranya berada di wilayah Asia Tenggara, yaitu Bangladesh, Myanmar, Indonesia, dan Thailand. Flu burung pertama kali masuk ke wilayah ASEAN pada tahun 2003 melalui negara Vietnam dengan dinyatakannya 3 orang yang menderita penyakit tersebut dan seluruhnya meninggal. Kemudian pada tahun 2004 jumlah kasus meningkat menjadi 46 dengan kematian 32 orang. Pada akhir tahun 2005 jumlah penderita dan negara yang terinfeksi flu burung terus bertambah menjadi 90 orang dengan kematian 38 orang. Kelima, H5N8. H5N8 adalah strain atau subtipe virus influenza A yang memicu gejala mirip flu pada unggas dan burung liar. Pada manusia, risikonya rendah tetapi fatal pada burung. Virus H5N8 merupakan jenis mutasi baru dari virus strain flu burung H5N1. Virus flu burung H5N8 ini bisa menginfeksi manusia jika terjadi kontak langsung
antara manusia dan unggas yang terinfeksi. Gejala yang dapat muncul akibat infeksi virus ini dapat berupa flu demam, mudah lelah, sesak nafas, hidung berair atau tersumbat, nyeri, atau sakit kepala. Sebelum ditemukan di Rusia, flu burung H5N8 sebelumnya mewabah di sejumlah negara termasuk Asia seperti Cina, Eropa, dan Afrika Utara juga mencatat kasus flu burung H5N8 dalam beberapa bulan terakhir. Pada 10 November 2020, Kementerian Pertanian Korea Selatan mengonfirmasi keberadaan jenis flu burung yang sangat patogen pada sampel burung liar. Kasus pertama pun ditemukan di Korea Selatan bagian barat tengah. Virus H5N8 ditemukan dalam sampel yang dikumpulkan dari burung-burung liar di Cheonansi, Chungcheongnam-do, sekitar 84 km dari barat tengah kota Seoul. Laporan penularan flu burung H5N8 ke manusia terjadi pertama kali di Rusia, yang pertama kali dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization. 7 pekerja di sebuah pabrik unggas di selatan Rusia telah terinfeksi flu burung H5N8 di pabrik pada bulan Desember 2020, namun kasus penularan sejauh ini tak berkembang lebih jauh. Pencegahan. Pertama, memakai alat pelindung diri atau APD untuk perlindungan seperti masker dan sarung tangan, mencuci tangan sebelum dan setelah makan atau beraktivitas, tidak bepergian ketika sakit, memberi vaksin kepada unggas dan melakukan pemusnahan kepada unggas yang terinfeksi virus. Hindari kontak langsung dengan pengidap flu. Memasak daging sampai dengan suhu kurang lebih 80 derajat Celcius selama 1 menit, dan pada telur sampai dengan suhu kurang lebih 60 derajat Celcius selama 4-5 menit. Menjaga kebersihan kandang jika memelihara unggas. Sebaiknya membeli daging unggas yang sudah dipotong di swalayan atau pasar tradisional yang kebersihannya terjaga dengan baik. Memberikan vaksin kepada unggas dan melakukan pemusnahan kepada unggas yang terinfeksi virus. Segera ke rumah sakit ketika menemukan gejala. Tutup mulut dan hidung dengan tisu ketika batuk atau bersin, lalu buanglah tisu ke tempat sampah usai digunakan. Melakukan vaksinasi flu tahunan untuk mengurangi risiko terkena flu. Bingung mau kuliah di mana? Ayo bergabung bersama kami. Yuk daftar di UM Parepare dengan memilih Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ada 4 konsentrasi yang ada di fakultas kami. Ada Administrasi Kebijakan Kesehatan, Epidemiologi, Gizi, dan Kesehatan Lingkungan, dengan peluang kerja seperti Healthcare Administrator, Statistician, Epidemiologist, Occupational Health and Safety Officer, dosen atau pengajar, kepala puskesmas,
direktur rumah sakit, nutrition, ASN bidang kesehatan, atau entrepreneur. Tunggu apa lagi? Daftarkan diri kalian secara online. Kunjungi website pmb.unpar.ac.id dan daftarkan diri kalian segera.